Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya Ringlan Simanjuntak di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya ingin menaburkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Yohanes pasal 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah Bapak Ibu pernah bertanya berulang-ulang kepada seseorang untuk mendapatkan suatu kepastian? Saudara yang terkasih, secara pribadi Yesus bertanya kepada Petrus. Kenapa Yesus bertanya sampai 3 kali kepada Petrus? Saudara yang terkasih, kelemahan dan kekurangan Petrus yang membuat Yesus bertanya sampai 3 kali. Kalau kita melihat dari latar belakang Petrus, Petrus adalah pribadi yang awalnya seringkali mempercayai pemikiran sendiri dibandingkan kepada Allah. Dan kita lihat bagaimana Petrus yang berjalan di atas air. Dan Petrus adalah orang yang menggelora dan orang yang menggebu-gebu. Saudara terkasih, Petrus juga pernah kita dengarkan, bahkan kita baca, yang langsung meninggalkan pekerjaannya. Dan dia menjadi murid Yesus. Dan Petrus juga adalah orang yang menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Saudara terkasih, ini adalah merupakan fakta. Ini adalah merupakan kenyataan pada diri Petrus. Sehingga Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Yesus ingin mendapatkan kepastian. Yesus ingin mendengarkan sendiri dari mulut Petrus. Bagaimanakah sikap dan pribadi Petrus kepada Yesus sendiri. Yesus ingin mempertegas sebuah komitmen yang dimiliki Petrus. Sehingga Yesus bertanya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Saudara terkasih, kata mengasihi dalam bahasa Yunani disebut dengan agapasme, yang artinya Petrus menjawab mengasihi dengan bahasa Yunani pilio, mengasihi.
kasih yang dinyatakan secara umum. Yesus menginginkan kasih yang diberikan oleh Petrus kepada Yesus adalah sama dengan kasih yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Kasih yang dimaksudkan oleh Yesus dari Petrus adalah bukan hanya diucapkan dengan kata-kata, akan tetapi dinyatakan dalam hidupnya sebagai murid Yesus yang memiliki tugas untuk memberitakan Injil dan berita kebangkitan bagi semua bangsa. Yesus tidak mengubah Petrus menjadi seorang nabi atau man of God dalam satu malam. Pertanyaan Yesus kepada Petrus merupakan mandat kepada Petrus untuk menggembalakan domba-domba. Saudara terkasih, pada pertanyaan yang ketiga kepada Petrus, ada kesedihan di hati Petrus. Dia menyadari akan segala kelemahannya dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai murid. Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman ini, yang menjadi beberapa pertanyaan adalah, yang pertama, saudara dan saya juga adalah memiliki sikap yang sama seperti Petrus. Banyak orang Kristen yang menyangkal Yesus. Banyak orang Kristen menjadi seperti musim panas dan dingin. Kasih agape, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat, atau unconditional love. Cinta tidak pernah egois. Banyak orang mengatakan aku mengasihi Allah. Apakah bukti bahwa saudara dan saya mengasihi Allah? Apakah kita memegang perintah Allah, perintah Tuhan, dan melakukannya dengan setia dari hari lepas hari? Hati yang berkelimpahan adalah bukti kasih kita kepada manusia dan merupakan hubungan horizontal, sehingga kita mau berbagi, menolong sesama manusia. Dan cinta kita juga kepada Allah sebagai hubungan vertikal, yaitu dengan melakukan firman Tuhan dari hari lepas hari di sepanjang hari-hari hidup saudara dan saya. Sudahkah saudara dan saya mengasihi Allah dan memohon kekuatan dari Allah untuk dimampukan dalam menjalani kehidupan dengan menghadapi berbagai macam tantangan yang silih berganti dari hari ke hari? Kita mengasihi Tuhan lebih daripada kita mengasihi sesama manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan penuh harapan. Kasih adalah merupakan perwujudan kepada manusia yang senantiasa menjadi bagian di dalam kehidupan saudara dan saya. Terpujilah Yesus Kristus dengan firman-Nya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu ya Allah, bersyukur berterima kasih di pagi hari ini atas kebaikan dan cinta kasih Allah yang Allah nyatakan di dalam hidup kami sehingga kami boleh ada lagi Bapak di pagi hari ini. Bapak, di dalam Yesus kami telah mendengarkan firman-Mu agar kami sungguh-sungguh mengasihi Allah. Tuhan, mampukan kami agar kami mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama manusia melalui cara hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh menyatakan kasih itu di sepanjang hari-hari hidup kami. Berikan kami kekuatan di hari ini dalam menjalani hidup. Walaupun ada beberapa hal yang kami harus hadapi, ada tantangan, ada pergumulan yang silih berganti bagi setiap manusia. Bapa, di dalam Yesus, kekuatan yang berasal dari Allah, itu yang akan memenangkan kami sehingga kami tetap ada, tetap hidup dan menikmati akan cinta dalam pelukan kasih-Mu. Bapa, di dalam Yesus inilah kami, Bapa. Dengan doa permohonan kami sambut pagi ini dengan kekuatan yang berasal dari Allah, agar kami dikuatkan dalam menjalani hidup di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus,
Putra Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di dalam surga. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan bagi kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Semoga firman ini memberikan kita kekuatan dalam menjalani hidup di hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.